Selamat sore, Yang Mulia Bante Cirada Motera. Bisa mendengar suara saya? Terima kasih Bante sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi Dhamma kelas di Buddhist Channel. Apa kabar Bante? Semoga Bante sehat selalu ya. Perkenalkan saya Miki Bante dari Buddhist Channel Bante. Selamat sore teman-teman sedama. Terima kasih sudah bergabung. Terimalah salam budi saya, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Baik, kita mulai saja Dhamma kelas pada sore hari ini. Mengambil topik cara simpel menuju surga. Bante, di dunia ini banyak sekali keyakinan yang berbeda-beda, Bante. Satu keyakinan mungkin berkata bila mau diselamatkan dan mau masuk surga, maka melakukan hal seperti ini, misalkan A, B, C, itu ritualnya. Terus keyakinan yang lain mungkin berkata kalau mau masuk surga, masuk ke sini dan lakukan hal ini, 1, 2, 3. Bukanlah tidak mungkin hal ini kerap kali menjadi satu perdebatan satu sama lain, Bante. Nah, kalau menurut Dhamma ini pandangannya jalan menuju surga ini seperti apa nih Bante? Apakah membutuhkan tiket masuk? Apakah harus melakukan ritual-ritual tertentu yang memang lumayan banyak atau gimana nih Bante ini? Mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita simak penjelasan Dhamma dari Yang Mulia Bante Cirada Motera. Silakan Bante. Ya, baiklah. Para pemirsa, bahwa topik sore ini adalah cara untuk masuk ke dalam surga. Tapi sebelum saya menerangkannya, saya akan memberikan suatu keterangan supaya terutama Anda yang memiliki keyakinan Buddhis tidak salah tanggap atau memahami tentang topik ini. Yang pertama, yang perlu saya tegaskan dan ingatkan adalah satu, bahwa tujuan umat Buddha atau apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, terutama Buddha utama dan para Buddha lainnya, tujuan utama umat Buddha bukanlah masuk ke dalam surga. Nah, ini mungkin ada sekalian kaget karena itu saya perlu untuk menerangkannya. Ya, yang pertama, tujuan umat Buddha, tujuan utama bukan masuk surga, tetapi tujuan umat Buddha adalah mencapai terbebasnya dari segala bentuk penderitaan yang dikenal sebagai nibbana atau dalam bahasa Sanskerta yang mungkin lebih dikenal khalayak awam adalah nirvana.
nirwana. Jadi saya tegaskan lagi bahwa tujuan umat Buddha utamanya adalah mencapai nirwana atau nibbana. Nirwana atau nibbana bukanlah surga, tetapi adalah suatu bentuk keadaan yang terbebas dari segala bentuk penderitaan. Ini yang perlu Anda ketahui, terutama yang berkeyakinan Buddhis. Ya. Juga setelah Anda mendengarkan keterangan ini, juga jangan salah tafsir bahwa kalau begitu ajaran Buddha itu adalah anti terhadap surga, juga tidak. Jadi saya tegaskan bahwa ajaran Buddha adalah untuk mencapai kebebasan dari segala bentuk penderitaan. Dan di situ Sang Buddha memberikan penjelasan yang jelas bahwa di kehidupan dunia ini ada apa yang disebut penderitaan. Dan penderitaan itu ada sebabnya. Kemudian bahwa bentuk-bentuk penderitaan itu kalau penyebabnya tadi bisa diatasi atau dilenyapkan, maka dia akan terbebas dari segala bentuk penderitaan yang disebut nibbana atau nirwana. Kemudian yang sangat penting lagi adalah bahwa Sang Buddha pun juga memberikan cara untuk bagaimana terbebasnya dari segala bentuk penderitaan yang dikenal dengan jalan utama berfaktor 8. Dan pada saat penganut Buddha atau agama Buddha melaksanakan jalan utama berfaktor 8 ini, maka sebelum mereka mencapai tujuan terakhir yaitu nibbana, maka saat melakukan itu mungkin mereka akan mengalami kematian karena untuk mencapainya pun juga tidaklah cepat. Dan pada saat itu maka mereka saat meninggal di alam dunia ini, maka berkat mereka melaksanakan jalan utama berfaktor 8, dari hasil itu maka mereka terlahir di alam surga. Jadi ingat ya, tujuan umat Buddha ada tujuan utamanya adalah mencapai nibbana, yaitu terbebasnya dari segala bentuk penderitaan. Dan caranya adalah dengan melaksanakan jalan utama berfaktor 8. Nah, pada saat mereka melaksanakan jalan utama berfaktor 8, maka ada hasil-hasil dari
pelaksanaan pelatihan itu tidak. Pada saat mereka meninggal, maka mereka akan terlahir di alam bahagia atau surga. Jadi ingat, tujuan umat Buddha utamanya adalah nibbana, tetapi mereka tidak anti terhadap surga. Kenapa? Saat mereka melaksanakan ajaran-ajaran para Buddha, dari hasil itu setelah meninggal mereka pun juga terlahir di alam-alam bahagia, yaitu alam surga. Jadi artinya adalah surga untuk umat Buddha sebetulnya itu adalah hasil samping atau efek samping dari pelaksanaan tujuan utama, yaitu nibbana. Contohnya, kalau kita ingin membuat gula dari tebu, kemudian diproses di sebuah pabrik gula, maka akan ada ampas tebunya. Lah, ampas tebunya bisa digunakan sebagai bahan tas. Tetapi tujuan utama pabrik gula bukanlah membuat tas, tetapi mereka bisa menghasilkan bahan kertas dari ampas tebu. Kemudian pada saat menggiling tebu juga mereka menghasilkan apa yang disebut tetes. Nah, tetes ini juga bisa diolah sebagai satu bahan penyedap makanan atau yang disebut biji. Nah, demikian juga hasil-hasil samping dari proses membuat gula itu juga bisa membuat spiritus dan sebagainya. Jadi sebuah pabrik gula tujuan utamanya adalah membuat gula. Tetapi dalam proses pembuatannya maka mereka bisa menghasilkan hasil samping, yaitu bahan untuk membuat kertas, bahan untuk membuat penyedap makanan, dan juga untuk rabuk dan sebagainya. Contohnya itulah. Ingat, tujuan umat Buddha adalah untuk mencapai terbebasnya segala bentuk penderitaan yang disebut nibbana atau nirwana. Tetapi dalam proses perjalanannya, maka mereka pun juga bisa terlahir di alam-alam bahagia. Untuk lebih jelasnya, saya akan menerangkan sebuah sutta yang tertera di dalam Samyutta Nikaya, di dalam Salayatana Wagga atau kelompok dari 6 indria, yang suttanya disebut perumpamaan balok kayu. Nah, di dalam sutta itu diterangkan bahwa Sang Buddha saat itu berada di kota Kosambi bersama beberapa biku, dan mereka berada di tepi sungai Gangga. Saat itu baru selesai hujan lebat. Oleh karena itu, sungai Gangga saat itu airnya adalah deras sekali, walaupun belum sampai meluap.
Dan saat itu Sang Buddha melihat ada sebuah pohon yang terbawa oleh arus sungai. Kemudian Sang Buddha menunjuk dan berkata kepada para biku, "Wahai para biku, kalian mengetahui pohon atau batang pohon yang berada di tengah sungai yang sedang terbawa oleh arus sungai Gangga?" "Ya, Bante," jawab para biku. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, "Para biku, balok itu atau pohon itu, kalau dia tidak mengalami suatu pembelokan atau halangan, dia akan menuju ke samudera. Kalau dia tidak berbelok ke tepi pantai sana dan dia tidak berbelok ke tepi pantai sini, dia tidak tenggelam di tengah, dia tidak terlempar ke daratan, dia tidak diambil oleh manusia, dan dia pun juga tidak diambil oleh makhluk lain, serta dia tidak terjebak oleh pusaran air, dan dia tidak busuk di tengah batangnya. Maka balok itu akan sampai di samudera. Kenapa? Karena arus sungai Gangga condong menuju ke muara atau samudera. Demikian juga para biku, kalau Anda yang melaksanakan dhamma, maka dia akan mencapai nibbana kalau mereka tidak mengalami halangan-halangan seperti pohon atau kayu tadi, yaitu dia tidak berbelok ke pantai seberang sana, dia tidak berbelok ke pantai seberang sini, dia tidak tenggelam di tengah, dia tidak terlempar ke daratan, dia tidak diambil manusia, dia tidak diambil oleh makhluk lain atau jiwa, dia tidak terjebak oleh pusaran, dan dia tidak busuk di tengah batangnya. Kemudian setelah mendengar ini, ada seorang biku yang bertanya, "Apa, Bante, arti dari semua itu?" Sang Buddha mengatakan, berbelok ke seberang sana artinya adalah biku itu atau yogi itu tertarik atau terjerat oleh objek-objek 6 indria eksternal. Sedangkan kalau mereka yang berbelok ke arah pantai sini artinya adalah mereka yang terjerat oleh objek-objek indria internal, dan mereka yang tenggelam di tengah-tengah artinya mereka terjerat oleh nafsu indria. Sedangkan mereka yang terlempar ke daratan adalah
mereka yang terjebak oleh kesombongan atau keakuan. Sedangkan mereka yang diambil oleh manusia, ya mereka yang mungkin diambil menantu oleh perumah tangga, dan mereka yang diambil oleh makhluk lain adalah mereka para biku atau yogi yang mereka melakukan pelatihan di bawah bimbinganku, tetapi dengan tujuan adalah aku akan melakukan latihan moralitas ini, konsentrasi dan sebagainya untuk tujuan terlahir sebagai salah satu dewa, atau dengan bahasa yang lebih umum adalah terlahir di surga. Nah, di sini adalah Sang Buddha adalah jelas-jelas menerangkan bahwa terlahir di surga itu adalah salah satu halangan para biku atau yogi tidak mencapai tujuan utama, yaitu apa? Mencapai nirvana atau terbebasnya dari segala bentuk penderitaan. Itulah para pemirsa, terutama yang sebagai umat Buddha, maka Anda maksudnya jangan salah pandang atau terkecoh oleh topik ini. Topik ini memang menarik, tapi saya ingatkan tujuan umat Buddha bukanlah itu, tetapi itu adalah sampingan. Tujuan utama umat Buddha adalah mencapai nirvana atau nirvana. Nah, mengapa kok terlahir di surga itu merupakan suatu rintangan? Nah, ini perlu saya jelaskan. Ingat, saudara-saudara yang sudah mempelajari ajaran Buddha, mungkin juga sudah memahami satu kebenaran yang kedua di dalam 4 kebenaran mulia. Di situ dijelaskan dengan sangat jelas bahwa penyebab penderitaan adalah tanha. Tanha terbentuk dari nafsu-nafsu indria, yaitu pada saat kita melihat dan sebagainya itu terbentuk suatu nafsu, dan nafsu ini nantinya akan membentuk suatu kemelekatan atau upadana. Sehingga kalau terjadi upadana kemelekatan, maka kekotoran batin Anda yang bentuk keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan itu semakin tebal, sehingga itu akan mempersulit Anda untuk terbebas dari segala bentuk penderitaan yang disebut nibbana. Dan di dalam kebenaran yang ketiga disebutkan juga bahwa untuk bisa terbebas dari segala bentuk penderitaan itu, maka lenyapnya dari segala bentuk penderitaan artinya bahwa penyebab yang disebutkan itu harus dicabut seakar-akarnya. Artinya apa? Harus betul-betul tuntas, bersih, baru bisa mencapai nibbana. Sedangkan mungkin
Anda pun kan juga kemungkinan sebagian besar ingin terlahir di surga. Nah, di dalam bayangan-bayangan Anda pasti, kenapa Anda kok ingin terlahir di surga? Ya, berdasarkan catatan kitab suci maupun keterangan-keterangan para biku. Satu, surga tempatnya nyaman, ya, makanannya enak, ya. Di sana katanya awet muda, usianya sekitar 20, remaja terus lah. Di situ kan senang-senang semua toh, kan sangat-sangat bertolak belakang dengan pencapaian nibbana. Inilah penyebabnya, saudara-saudara, perlu saya ingatkan lagi. Ada suatu keterangan di dalam Dhamma pada kata-kata. Di situ diterangkan bahwa ada seorang biku yang dia pun juga rajin melaksanakan dhamma, tetapi memang karena paraminya atau kamanya, maka dia meninggal dalam usia muda. Dan setelah meninggal, karena tingkah lakunya adalah baik, sesuai dengan winaya atau pati muka, maka dia terlahir di alam surga. Dan terlahirnya adalah secara opapatika, yaitu terlahir secara mendadak. Artinya saat Anda di dunia ini usia sekitar 18 atau 20, maka Anda saat lahir di sana saat dengan sekitar itu. Artinya apa? Ingatan Anda masih ingat bahwa dulu itu saya sebelumnya dari mana, apa yang aku lakukan. Biku ini juga demikian. Loh, saya itu dulu adalah sebagai biku, dan aku menjadi biku itu memang tujuannya bukan untuk terlahir di alam surga. Dan biku ini pun juga mengetahui bahayanya terlahir di surga. Oleh karena itu, biku ini langsung dia kembali ke bumi untuk menemui Sang Buddha. Setelah menemui Sang Buddha, dia bertanya, saya itu menjadi biku itu bukan tujuannya untuk terlahir di alam surga, tetapi saya ini terlahir di surga. Saya pun juga mengetahui bahwa di surga itu adalah tempat untuk memanjakan kenikmatan-kenikmatan 6 indriya. Bante, tolong Bante, berikan saya ajaran untuk supaya bisa mengatasi jerat kenikmatan-kenikmatan di surga. Maka Sang Buddha mengajarkan, yaitu apa? Bagaimana cara melakukan pelatihan saat mengalami perasaan bahagia lewat 6 indriya, terutama di surga. Dengan pengetahuan ini, maka biku itu mencapai tingkat sotapati. Nah, kalau sudah mencapai tingkat sotapati, aman, maka biku ini tidak khawatir lagi hidup di surga, karena dia kan sudah memiliki
pengetahuan untuk mengatasi kenikmatan-kenikmatan surga sehingga dia tidak terikat hingga merosot. Itulah salah satu contoh. Ada seorang guru yang dia telah di surga, tapi dia sadar cepat dia kembali lagi ke sang Buddha dan minta petunjuk bagaimana cara untuk mengurusnya. Contoh yang kedua, yaitu tentang Dewa Saka. Nah, suta ini tercatat di dalam Digha Nikaya, yaitu Saka Panha Sutta. Nah, di Sutta itu diterangkan bahwa saat itu Dewa Saka sebagai raja para dewa, dia sudah mendekati ajalnya di alam itu. Jadi perlu Anda ketahui bahwa makhluk-makhluk di alam surga pun juga bisa mengalami kematian. Nah, berdasarkan kitab-kitab komentar, ada tanda-tanda bagi para dewa yang akan meninggal, yaitu salah satunya pakaiannya adalah kotor. Yang kedua, hiasan bunga kepalanya mulai terlihat layu. Yang ketiga, cahayanya mulai sedikit demi sedikit redup dan dewa itu mulai berkeringat. Nah, inilah tanda-tanda dewa yang akan meninggal di alamnya. Nah, Dewa Saka setelah mengetahui tanda-tanda ini, dia mulai timbul suatu ketakutan, kekhawatiran. Dia memang sebagai raja para dewa. Tapi pada saat dia meninggal dari alam ini, karma apa yang sebelumnya dibuat, yang nantinya yang akan menuntun dia terlahir di alam-alam lainnya. Dan tentu dia tidak mau kalau dia sampai terlahir di alam yang lebih bawah. Dia tentu ingin di alam-alam yang lebih bahagia. Karena apa? Dia sudah terlanjur bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang terdapat di surga itu. Dan kalau itu hilang, tidak dia alami karena dia telah di alam yang lebih bawah, apa yang terjadi? Penderitaan. Inilah harapku saudara-saudara sekalian, bahwa orang yang terlahir di alam surga jelas lebih bahagia ketimbang di alam manusia. Tetapi pada saat dia meninggal di alam itu, apa yang terjadi? Contoh, di dunia ini bahkan Anda sekalian yang berada di lingkungan yang serba enak sebagai orang kaya dan sebagainya, kemudian tahu-tahu bangkrut, Anda biasanya naik mobil, biasanya tidur di rumah mewah, makan makanan enak, kemudian sekarang berubah, apa yang terjadi? Nah, coba sekarang adalah saatnya kita dalam keadaan digelundung oleh
wabah COVID. Anda kan hendaknya tidak keluar. Apa yang Anda rasakan? Sekarang sebelumnya Anda kan bebas. Sekarang kan boleh dikata terkurung. Itu saja Anda kan bisa memahami penderitaannya. Apalagi kalau berada di surga, waduh, betapa sangat-sangat menderitanya kalau Anda tidak siap. Oleh karena itu, Dewa Saka mengutus salah satu Gandaba yaitu Pancasika. Pancasika, kamu cari Sang Buddha berada di mana? Saya akan mengajukan suatu pertanyaan yaitu tentang kekhawatirannya. Maka Pancasika ini pun juga mencari berada di mana Sang Buddha. Dan akhirnya Pancasika bisa menemukannya. Kemudian saat itu Sang Buddha dalam keadaan meditasi. Nah, Pancasika pun juga bingung bagaimana ini cara membangunkan Sang Buddha. Maka di dalam suta itu Pancasika mulai melakukan suatu syair yang memuji Tiratana. Dan saat itu Sang Buddha mendengar dan sadar. Maka beliau bangun dari meditasinya. Setelah itu Dewa Saka diberitahu oleh Pancasika dan dia turun dengan beberapa rombongannya. Kemudian saat itu Dewa Saka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dari Sang Bagawa. Para manusia termasuk para dewa sebetulnya ingin berdamai. Tidak mau terjadi suatu perselisihan, pertengkaran atau dan sebagainya. Tetapi mengapa kok bisa tetap terjadi? Dan di situ Sang Buddha menjawabnya, yaitu permulaan adalah penyebabnya adalah karena adalah kekikiran dan iri hati. Kemudian dilanjutkan terus-menerus. Anda bisa membaca di dalam Sakapanha Sutta. Karena sutanya adalah sangat panjang dan topik kita kan bukan itu. Nah, dari jawaban itu maka Dewa Saka mulai mengerti. Dan dia saat itu mencapai tingkatan Sotapati. Setelah sebagai Sotapati, Dewa Saka mengetahui apa selanjutnya yang dilakukan atau masa depannya itu bagaimana telah ditentukan dengan jelas. Karena itu Dewa Saka pun juga tidak khawatir lagi. Itulah dua contoh bahayanya terlahir di surga kalau belum mencapai tataran yang selamat, itu apa? Sotapati atau pemasuk arus. Itulah saudara-saudara. Jadi ya ada dua jenis makhluk surga. Satu, mereka yang memiliki perbuatan-perbuatan baik, contohnya sila dan sebagainya, maka dia terlahir di alam surga. Tapi mereka tidak memiliki pengertian benar, terutama menembus 4 kebenaran dunia. Jadi masih riskan seperti yang dikhawatirkan oleh Biku tadi dan juga Dewa Saka.
Tapi mereka-mereka yang sudah mencapai tingkatan sotapati atau pemasuk arus, maka bagi mereka itu bukanlah masalah. Karena apa? Mereka telah menutup 4 alam berita, itu alam peta, alam neraka, alam asura, dan alam binatang. Itulah karena itu terutama umat saya ingatkan bahwa tujuan umat Buddha itu tujuan utama umat Buddha bukanlah terlahir di surga, tetapi itu adalah sampingan. Tujuan utama kita adalah apa? Mencapai terbebasnya dari bentuk segala bentuk penderitaan. Dengan cara apa? Anda mengembangkan jalan utama berupa kehidupan. Dan kalau Anda bisa menembus 4 kebenaran mulia dan telah mengembangkan jalan utama berupa kegelapan hingga mencapai tataran pemasuk arus atau sotapati, Anda terlahir di alam surga pun tidak masalah. Itulah. Nah, sekarang masuk di dalam topik utama ini yang mungkin juga Anda tunggu-tunggu. Cara simpel mencapai atau masuk surga. Itu namanya saja cara simpel. Kalau saya menerangkan 1 jam itu kan berarti kan bukan simpel. Cara simpel artinya mudah dimengerti. Jadi saya tidak perlu bertele-tele menerangkan. Anda pasti jelas. Tapi 1, Anda percaya atau tidak dengan apa yang saya jelaskan ini? Kalau Anda percaya dan mau melakukannya, tergantung Anda konsisten atau tidak. Kalau konsisten, ya Anda akan mencapai surga. Karena itu tadi saya tidak perlu langsung menerangkan, karena yang disebut simpel itu mudah. Jadi tidak sampai 15 menit Anda pasti mengerti apa yang saya ucapkan ini. Nih, saya mengucapkan ini, menerangkan ini bukan karangan saya juga. Saya juga berdasarkan kitab suci. Itu apa? Demikian juga berdasarkan Antara Nikaya. Di situ suatu saat yang Arya Moggallana dia pergi ke surga dan dia bertanya kepada makhluk-makhluk yang berada di surga itu. Yang Arya Moggallana tanya, apa yang kamu lakukan hingga Anda terlahir di alam surga ini? Para dewa-dewa itu mengatakan, selama aku berada di dunia atau sebelum berada di surga ini, saya adalah orang yang sabar, tidak mudah marah. Kemudian yang Arya Moggallana tanya lagi ke para dewa-dewi yang lainnya, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa terlahir di alam surga ini? Maka mereka menjawab bahwa aku adalah
orang yang tidak pernah berbohong, artinya jujur. Nah, kemudian yang Arya Moggallana tanya lagi ke sebagian para dewa dewi, dan para dewa dewi mengatakan, apa yang sering dilakukan adalah saya suka memberi walaupun sedikit kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Nah, 3 jawaban inilah dari para dewa-dewi itu. Mengapa mereka bisa terlahir di surga. Tapi yang Moggallana belum yakin bahwa beliau turun ke bumi menghadap Sang Buddha. Dan yang Arya Moggallana menjelaskan dan katanya, gini Bante, kemudian Sang Buddha membenarkan pernyataan dari para dewa-dewi itu. Jadi sebenarnya betul Moggallana bahwa mereka itu dikarenakan selama hidupnya bukanlah seorang yang pemarah, sabar. Dengan kesabaran itulah dia terlahir di alam surga. Yang kedua, mereka bukanlah seorang pembohong. Jadi adalah seorang yang jujur. Kata-katanya selalu jujur, baik, dan tidak kasar. Yang ketiga, mereka adalah seorang yang suka memberi walaupun sedikit kepada mereka-mereka yang betul-betul memerlukannya. Nah, inilah jawaban simpel untuk mencapai ke surga. 1, jadilah orang yang sabar. 2, jadilah orang yang memiliki tutur kata yang baik, benar, jujur. 3, jadilah orang yang suka memberi walaupun sedikit kepada mereka-mereka yang memerlukan. Itu salah satu saja, tidak usah 3. Maka Anda akan mencapai ke surga. Tentunya juga mungkin Anda sulit itu Bante, sabar, jujur, sabar, jujur, dan suka memberi. Karena itu dasarnya adalah apa? Laksanakanlah Pancasila. Kalau Anda bisa melakukan Pancasila dengan baik, maka 3 hal ini Anda pun juga bisa melaksanakan. Itulah cara simpel untuk masuk ke surga. Sebagai orang yang sulit untuk marah, itu sabar. Sebagai orang yang tidak pernah berbohong, berkata jujur. Sebagai orang yang suka memberi walaupun sedikit kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Jelaskan, simpel, ulang. Saya rasa ya